kita terlalu bergantung pada penilaian orang sehingga kita mencari validasi dari orang. Dan itu justru membuat kita rentan dengan kekecewaan, amarah, kepahitan, bahkan kesedihan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini kembali biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, amin. Firman Tuhan menuntun langkah kita supaya kita menerima damai, sejahtera, sukacita setiap hari. Karena firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan adalah kuasa. Banyak orang merasa bahagia ketika orang lain memuji dia. Banyak orang merasa sukacita ketika ada teman-teman yang dukung dia. Banyak orang sukacita ketika bosnya atau pimpinannya kemudian memberi dia suatu penghargaan, suatu penilaian yang baik. Tapi seringkali kita terlalu bergantung pada penilaian orang sehingga kita mencari validasi dari orang. Dan itu justru membuat kita rentan dengan kekecewaan, amarah, kepahitan, bahkan kesedihan. Kenapa? Karena ketika orang lain tidak memuji kita, berhenti memuji kita, berhenti mendukung kita, berhenti memberi penilaian yang baik buat kita, itu menjadi sumber kesedihan, kekecewaan. Tuhan mau pagi ini kita membangun diri kita di dalam Tuhan, mengetahui identitas kita di dalam Tuhan, supaya kita berfokus pada Tuhan dan kita percaya waktu kita mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan orang di sekitar kita untuk menaruh berkat, menaruh kasih sayang, menaruh penilaian yang baik, tapi kita tahu penilaian sorga tentang kita. Justru Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Kita bukan meminta berkat dari orang lain, meminta penilaian positif dari orang lain. Kita tidak bergantung pada penilaian orang. Justru kita memberi semangat yang baru buat orang, penilaian yang positif buat orang, bisa lihat orang dari angle atau sudut pandang yang positif, jadi berkat buat orang. Karena Tuhan mau kita membangun diri kita melalui firman Tuhan. Yuk kita lihat Yudas 1 ayat 20, dikatakan akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangun dirimu di dalam Tuhan, bangun jam doa, bangun jam baca firman, bangun dirimu di dalam Roh Kudus, imanmu yang paling suci. Tanya sama Roh Kudus, bangun kerohanian. Di tengah-tengah justru lagi ada masalah, engkau perlu bangun dirimu di dalam Tuhan. Ingat Daud pernah dalam posisi imannya bisa drop banget. Kenapa? Karena dia ke Ziklag, dan kita tahu di Ziklag adalah tempat di mana Daud melarikan diri, lalu orang-orang yang tinggal di sana dan juga istri anak-anaknya tinggal di sana. Satu kali semua laki-laki meninggalkan Ziklag untuk ikut berperang melawan, karena dia tinggal di wilayah Filistin perang besar dengan Israel untuk melawan orang Israel, tapi diketahui bahwa dia orang Israel, jadi dia ditolak dari peperangan. Kemudian dia kembali ke kotanya di Ziklag bersama semua laki-laki anak buah atau pasukannya Daud. Waktu pulang ke Ziklag, istri, anak mereka semua sudah ditawan musuh, dibawa lari musuh, dan kemudian kota Ziklag dibakar. Daud dan orang-orangnya menangis sampai gak kuat lagi menangis. Dalam keadaan yang seperti itu, Daud sangat terjepit. Bahkan mereka semua menyalahkan Daud, laki-laki yang lain pasukannya menyalahkan Daud. Dan ketika Daud dalam posisi itu, Daud tidak menunggu orang lain support dia, orang lain dukung dia. Daud datang kepada Tuhan. Alkitab berkata 1 Samuel 30 ayat 6, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam teks lain, Daud menyemangati dirinya di dalam Tuhan. Lalu dia datang kepada Tuhan, kita tahu kemudian dia minta baju imam dan dia menghampiri Tuhan. Lalu minta tuntunan dari Tuhan. Jangan tunggu
Orang lain support, orang lain dorong, orang lain semangati. Tapi bangun dirimu dalam Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang hilang di kota itu, semuanya tidak ada yang tidak dikembalikan. Semuanya dikembalikan. Nanti baca lebih lengkapnya di 1 Samuel 30. Ada kisah ini. Daud di Ziklag. Pesannya apa pagi ini? Pesannya adalah kita perlu bangun diri kita dalam Tuhan. Kita perlu menerima semangat itu dari Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu bergantung menerima semangat dari orang di sekitar kita. Saya nggak ada yang semangatin sih, saya nggak ada yang dukung doa, saya nggak ada yang dorong saya. Datang sama Tuhan, Tuhan sanggup kasih semangat. Sama seperti Daud datang pada Tuhan dan Tuhan memberi Daud semangat. Kemudian yang kedua, kita harus jaga hati kita dari pengaruh yang negatif. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, orang boleh ngomong negatif, orang boleh fitnah, orang boleh jahat kepadamu. Itu boleh mampir sebentar saja di hatimu, sebentar di pikiranmu, sebentar di telingamu. Jangan simpan itu, jangan biarkan itu menetap. Abaikan itu. Sesuatu yang negatif, sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membuatmu nggak bertumbuh, sesuatu yang membuatmu nggak bersemangat. Jangan biarkan itu menetap. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat Nehemia, waktu diperintah Tuhan untuk bangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem, itu Nehemia mengalami ejekan. Ada orang-orang yang mengejek Nehemia, ada orang-orang yang menghalangi Nehemia dengan melontarkan perkataan-perkataan negatif. Tapi apa yang Nehemia lakukan? Nehemia tidak membiarkan ejekan dan perkataan-perkataan negatif yang melemahkan itu tersimpan di pikiran, di hatinya. Dia nggak kerja pasti itu kalau kayak gitu Nehemia. Tapi Nehemia, apa yang dia lakukan? Dia mengabaikan. Dia selewat aja. Lalu apa yang dia lakukan? Dia fokus pada tujuan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan, membangun tembok Yerusalem. Dan kalau saudara ikuti kisahnya, Nehemia membangun tembok itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Waktu kita bisa jaga hati kita, justru kita sampai di tujuan Tuhan buat hidup kita lebih cepat. Justru kita lihat jawaban doa lebih cepat, kita lihat kemenangan lebih cepat. Makanya jangan biarkan hatimu ditempati hal-hal yang negatif. Jagalah hatimu, dari situlah terpancar kehidupan. Bangun dirimu. Yang pertama, sumber semangatmu Tuhan. Yang kedua, jaga hatimu. Dan fokus pada perkataan Tuhan tentang hidupmu, bukan fokus pada perkataan orang tentang hidupmu. Dan kita harus mengakui identitas kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Mengakui artinya mengucapkan, menyadari, mengucapkan dengan sadar siapa kita dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah. Jadi kita boleh ngomong, aku buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Sadari kita ini ciptaannya Tuhan. Kita ini karyanya Tuhan. Dan karya Tuhan gak ada yang gagal. Karya Tuhan pasti terbaik. Kita ini idenya Tuhan. Kita ini karyanya, masterpiece-nya Tuhan. Kita harus tahu identitas kita. Sehingga kita bisa lihat potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita keluar. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ingat, sebelum Yesus menyembuhkan orang lumpuh, sebelum Yesus mencelikan mata orang buta, sebelum Yesus melakukan banyak mujizat, sebelum Yesus pelayanan, apa yang terjadi pada hidupnya Yesus? Sorga mengingatkan identitasnya Yesus. Ketika Yesus dibaptis, di dalam Matius 3 ayat 17, ada suara yang terdengar. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebelum Yesus melakukan
mujizat, perbuatan baik. Yesus tahu identitasnya. Sebelum engkau lihat berkat mujizat kuasa yang akan terjadi, biasanya diawali kita sadar siapa kita dalam Tuhan. Kita buatan Allah, kita idenya Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita dibela Tuhan, kita biji matanya Tuhan, kita kesayangannya Tuhan. Amin. Kita segalanya buat Tuhan, karenanya Dia berikan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Yesus darahnya mahal, nyawanya diberikan untuk kita, ganti kita. Jadi kita seharga, semahal Yesus di pandangan sorga. Kita berharga, dan saya percaya kalau kita tahu hal itu, kita tidak bergantung pada validasi dunia, pada validasi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menuntut orang untuk suka sama kita, untuk setuju sama kita, untuk memberi nilai baik sama kita. Kita tidak menuntut orang itu, justru kita jadi berkat buat banyak orang. Kita bisa mengasihi orang karena kita merasa penilaian Tuhan buat kita sudah cukup, jauh, banyak, lebih hebat, full, berlimpah daripada penilaian orang-orang di sekitar kita. Bangun dirimu dalam Tuhan, sehingga engkau boleh melangkah dengan sukacita setiap hari dalam hidupmu. Kau boleh melangkah dalam sukacita, sekalipun di tengah ada tantangan, ada masalah, ada problem, ada urusan yang harus engkau selesaikan, yang mungkin rasanya sulit, rasanya susah. Kalau engkau tahu 3 hal ini, yang pertama, bangun dirimu dalam Tuhan, Tuhan yang kasih kamu semangat. Yang kedua, kita gak cari validasi dari orang. Yang kedua, di catatan saya, jaga hati kita, jangan biarkan komentar, omongan fitnah yang negatif menetap di hati kita. Yang ketiga, sadari identitas kita dalam Tuhan, ucapkan itu. Maka saya percaya, sesulit apapun tantangan, kau gak akan sembunyi, kau gak akan lari, tapi kau akan hadapi masalah tantangan itu karena kau tahu siapa dirimu dalam Tuhan. Dan kau akan lihat mujizat berkat Tuhan di dalam hidupmu. Pagi ini kembali Tuhan semangati kita, Tuhan dorong kita untuk kita hadapi masalah. Karena saya percaya di tengah masalah, waktu kita hadapi, Tuhan bekerja di sana, kita lihat jalan keluar. Waktu engkau sembunyi, engkau tunda-tunda, masalahmu gak selesai-selesai akhirnya. Pagi ini ada ajakan dari Tuhan untuk kau melangkah, berani beriman, hadapi utangmu, hadapi penyakitmu, karena Tuhan ada bersamamu. Kau akan keluar bukan sebagai orang yang kalah, kau akan keluar sebagai orang yang menang. Puji Tuhan. Haleluya, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menyemangati kami lagi. Kami bersuka cita, kami punya Yesus yang setiap hari menunjukkan kasih-Nya lewat firman-Nya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, satu persatu, apapun doa mereka, harapan mereka, Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Di mata Tuhan saya berharga, saya bernilai, saya luar biasa. Dan itu yang buat saya tidak menuntut orang lain untuk memberi nilai positif buat saya. Karena saya sudah puas dengan penilaian Tuhan. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you.